Selamat pagi, Shalom. Selamat ketemu kembali dalam sarapan pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi, pada pagi hari ini mari kita belajar sedikit tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Sejak zaman dahulu kala, pertanyaan-pertanyaan tentang Roh Kudus tidak mendapat jawaban-jawaban yang tepat. Para teolog-teolog, para rohaniawan, mereka mempertanyakan banyak hal, tetapi sampai hari ini belum ada jawaban-jawaban yang pas. Namun Alkitab memberitahu kepada kita tentang Roh Kudus, tentang pekerjaan Roh Kudus tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus pernah mengatakan kepada Ananias bahwa kalau kamu berbohong kepada Roh Kudus, kamu juga berbohong kepada Allah. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh saya katakan bahwa Roh Kudus dan Allah itu satu. Roh Kudus terlibat dalam banyak hal pekerjaan-pekerjaan besar. Dalam penciptaan alam semesta ini, Roh Allah terlibat, Roh Kudus terlibat di dalamnya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam pergerakan nabi-nabi, Roh Kudus terlibat di dalamnya. Di dalam perkara-perkara besar, di dalam penyaliban Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus terlibat di dalamnya. Ketika Yesus mati 3 hari bangkit kembali, dibangkitkan oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat menyimpulkan, dari sini kita mulai sedikit paham bahwa Roh Kudus adalah Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus, Roh yang awal, Roh yang sudah menciptakan alam semesta. Roh Kudus adalah Roh yang menyertai setiap pergerakan-pergerakan yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Boleh saya artikan di sini bahwa Tritunggal Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah gambaran daripada Roh Kudus yang adalah merupakan esensi dari ketiganya, dan ketiganya itu adalah Esa. Allah Bapa, Roh Kudus digambarkan sebagai Allah Bapa, Roh Kudus digambarkan sebagai anak, Roh Kudus digambarkan sebagai Roh yang penghibur. Itu semua adalah satu, yaitu Allah yang Esa. Namun pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu belajar tentang apa pekerjaan-pekerjaan daripada Roh Kudus itu. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 mengatakan, lebih berguna aku pergi. Lebih berguna bagimu kalau aku pergi, sebab aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada kamu, yang akan menolong kamu, memberi kekuatan kepada kamu, yang akan menuntun kamu. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa yang diberitakan Roh Kudus itu semua apa yang dengar daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti judul kita tadi bahwa kita akan sedikit belajar tentang pekerjaan Roh Kudus. Mari kita belajar sedikit tentang apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Tidak usah kita baca, waktu kita pendek. Efesus 1 ayat 3 pasal 3 mengatakan bahwa Roh memateraikan setiap anak-anak Allah. Memateraikan di sini maksudnya adalah bahwa setiap orang yang hatinya percaya, mulutnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Roh Kudus memateraikan, memberi tanda bahwa ia adalah milik Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengaku percaya, hati percaya, mulut mengaku, maka Bapak Ibu ditandai oleh Roh Kudus, dimateraikan bahwa Anda adalah milik Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus kita belajar dari Yohanes pasal 16 ayat 13. Baca sendiri di rumah. Pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin kepada kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan oleh berbagai masalah di pekerjaan kita, di
di keluarga kita, di pelayanan kita, bahkan di lingkungan kita sehari-hari. Kita dihadapkan oleh masalah-masalah di mana kita harus mengambil keputusan, kita harus mengambil sikap. Di sini Roh Kudus akan memberi petunjuk kepada kita. Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh, dan kita mau dengaran suara Roh, kita akan kepekaan, kita akan mengerti keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan akan semua yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus di sini pekerjaannya adalah mengingatkan kita akan semua yang pernah diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yesus Kristus mengasihi supaya kita mengampuni, memaafkan. Yesus Kristus mengasihi supaya kita tidak dendam. Yesus Kristus mengajarkan supaya kita mengampuni musuh kita. Bahkan kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Kita memberi tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita melawat saudara-saudara kita yang sakit. Kita harus bermurah hati kepada sesama kita. Banyak hal pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, itu akan ingat dengan terang benderang di dalam hati kita, pikiran kita. Itu pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ada di dalam kebenaran dan kebenaran yang semakin baik. Yang keempat, dalam Yohanes 16 ayat 8, Roh Kudus pekerjaannya adalah menginsafkan akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu menginsafkan akan dosa. Dalam Roma 3:2 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini Roh Kudus menginsafkan semua orang di dunia bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan orang akan diselamatkan apabila ia bertobat, mengaku dosa, datang kepada Tuhan Yesus, mengaku percaya. Maka orang itu akan diselamatkan. Jadi Roh Kudus menginsafkan orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Tuhan itu akan mendapatkan penghukuman. Dan juga Roh Kudus ini menginsafkan akan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Roh Kudus mengisapkan tentang kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah berkorban di kayu salib membayar dosa-dosa kita, itu pergi ke surga. Artinya apa? Bahwa Yesus Kristus itu asalnya dari surga, maka ia kembali ke surga. Itu adalah kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita, itu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang berkaitan dengan ini adalah bahwa saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, Anda adalah orang-orang yang dibenarkan karena saudara percaya, hati mengaku, hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ini adalah kebenaran. Dan dikatakan yang terakhir bahwa menginsafkan akan penghakiman. Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Ia akan menghakimi dan setiap orang akan menghadap kepada takhta pengadilannya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkannya. Dan orang yang bersalah berdosa akan dihukum. Ini adalah tugas Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita sehari-hari menempatkan Roh Kudus, mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, hidup kita ada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan sehingga kita diurapi, diberkati dan kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Sekian renungan pagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih